Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9. Saya perkenalkan, nama saya Nia Karlina Putri. Di sini kelompok 9 akan menjelaskan pengenalan materi akidah akhlak kelas 12 tingkat MA. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi-materi yang ada pada kelas 12, materi akidah akhlak kelas 12. Di kelas 12 itu ada 9 bab, di mana semester 1 ada 5 bab dan semester 2 ada 4 bab. Nah, untuk bab pertama itu ada nilai-nilai mulia al-asma dan al-husna, seperti al-ghaffar, al-razzaq, al-malik, al-hasib, al-hadi, al-khaliq, dan al-hakim. Nah, yang ke bab 2 membiasakan akhlak terpuji, seperti amal soleh, toleransi, musawah, dan uhuwah. Bab 3 menghindari akhlak tercela, di mana ada nifak dan keras hati. Bab 4 membiasakan adab pergaulan dalam Islam. Di bab 5 ada meneladani akhlak utama orang-orang soleh, seperti Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Di semester 2 bab 6 membiasakan akhlak terpuji, ada kompetensi dalam kebaikan, inovatif dan kreatif. Bab 7 menghindari akhlak tercela, fitnah, namimah, dan ghibah. Bab 8 membiasakan adab membaca Al-Quran dan doa, di mana yang terakhir bab 9 meneladani akhlak utama orang-orang soleh, Ibnu Rus dan Muhammad Bal. Nah, selanjutnya di sini kami sebagai dari kelompok 9 pada materi kelas 12 ini, kami lebih memperdalam kepada bab 8, di mana bab 8 itu membiasakan adab membaca Al-Quran dan doa. Nah, di kompetensi inti itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti pertama itu sudah sesuai dengan aspek afektif, dan untuk kompetensi 2 dan sudah sesuai dan kompetensi inti yang ketiga, KI yang ketiga itu sudah termasuk pada aspek kognitif, dan yang keempat itu mengolah, menalar, menyaji, menciptakan, itu sudah termasuk kepada aspek psikomotorik. Untuk kompetensi dasar dan indikatornya, meyakini keutamaan membaca Al-Quran dan doa, terbiasa membaca Al-Quran dan berdoa dengan adab yang baik, memahami keutamaan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa dengan baik, dan yang terakhir mempraktekkan akhlak atau adab membaca Al-Quran dan berdoa secara baik dan benar. Nah, itu sudah terkait dengan materi yang tadi saya jelaskan. Baik, di sini saya langsung kepada pengenalan materi dari bab 8, yaitu adab membaca Al-Quran. Nah, yang pertama, pengertian membaca Al-Quran. Membaca dalam bahasa Arab adalah qiraah. Ia merupakan bentuk masdar dari qara'a. Kata Al-Quran juga merupakan bentuk masdar kedua dari qara'a, yang artinya memadukan atau mengumpulkan. Menurut sebagian ulama, hal yang sedemikian itu karena Al-Quran merupakan kumpulan dari kitab suci yang terdahulu, bahkan merupakan muara dari seluruh ilmu pengetahuan. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, membaca berarti melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, baik melisankannya atau hanya di dalam hati. Dengan demikian, membaca bukan hanya sekedar menyuarakan, tetapi masuk juga di dalamnya tadabbur atau memahami dan mengkaji.
Sementara Al-Quran secara terminologi berarti firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang membacanya merupakan ibadah. Nah, perintah membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran agar manusia membaca dan melakukan tadabbur terhadapnya. Kelebihan Al-Quran dibanding dengan kitab suci lainnya adalah keorisinalitasannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk membacanya baik berdasarkan Al-Quran atau sunnah Nabi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1. Sementara di dalam hadis, perintah membaca Al-Quran itu ada dalam hadis riwayat Abu Umamah. Adab membaca Al-Quran, agar bacaan yang dibaca berkualitas dan khusyuk, maka seorang muslim harus memperhatikan adab membaca Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, orang yang membacanya hendak membaca Al-Quran itu terlebih dahulu berwudu dahulu dalam posisi sopan dan tenang dengan menghadap kiblat, serta posisi kepala menunduk menghadap Al-Quran. Ukuran bacaannya dalam baca Al-Quran, khususnya yang terkait dengan banyak atau sedikitnya, maka hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan membaca masing-masing individu. Nah, sekian dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran. Agar seorang muslim itu bisa membaca Al-Quran dengan khusyuk dan berkualitas, maka seorang muslim itu harus memperhatikan adab-adab di bawah ini. Yang pertama adalah seorang muslim itu jika ingin membaca Al-Quran maka harus mempunyai wudhu terlebih dahulu dan mengambil posisi yang sopan menghadap kiblat dan menghadap kepada Al-Quran. Dan yang kedua adalah ukuran bacaannya dalam membaca Al-Quran, khususnya yang terkait dengan banyak atau sedikitnya, maka hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan membaca masing-masing individu. Dan yang ketiga adalah murattal. Murattal di sini disunahkan kepada setiap muslim dengan melakukan murattal dalam membaca Al-Quran agar tajwid dan makhorijul hurufnya itu bisa benar, bisa terpenuhi, dan orang yang membacanya itu bisa memahami, menghayati arti maknanya. Yang keempat adalah menangis. Di dalam Al-Quran banyak terkandung ayat-ayat tentang ancaman serta janji-janji Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang terkait dalam urusan akhirat. Dan yang kelima adalah memperhatikan. Artinya hak-hak ayat di antara adab membaca Al-Quran adalah memperhatikan hak-hak ayat. Dan yang seterusnya adalah memulai membaca Al-Quran dengan ta'awudz. Artinya seorang muslim itu jika ingin membaca Al-Quran harus dianjurkan dengan memulai ta'awudz terlebih dahulu agar memohon dijauhkan dari gangguan setan. Dan yang selanjutnya adalah membaca dengan suara lembut. Membaca dengan suara lembut dan tidak keras atau nyaring yaitu sangat dianjurkan karena agar tidak timbul sifat riya. Dan yang terakhir adalah membaca dengan suara yang merdu dan berurutan. Artinya membaca Al-Quran dengan suara yang merdu tentu dianjurkan. Kandungan Al-Quran dengan tata bahasanya yang bagus apabila dikolaborasikan dengan lantunan suara Al-Quran yang merdu atau akan menambah keindahan Al-Quran. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.